Haleluya, shalom saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya Pastor Jeff Daniel Matulandi. Saat ini saya ingin kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan sehubungan dengan rahasia Abraham diberkati oleh Tuhan. Rahasia Abraham menerima berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupannya. Setiap orang, kalau bicara berkat, setiap orang ingin diberkati oleh Tuhan. Kalau bicara berkat, setiap orang pasti ingin masuk dalam hidup dalam keberkatan. Dan saat ini saya ingin berbagi dengan kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu rindu supaya umatnya diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi firman Allah katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, setiap kita ingin berada di dalam kelimpahan berkat. Setiap kita ingin berada dalam kelimpahan berkat yang itu dirindukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini ada satu tokoh dalam Alkitab, seorang Abraham, kita tahu sendiri, dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan di dalam segala hal. Kita menggarisbawahi pada saat ini Abraham diberkati Tuhan di dalam segala hal. Luar biasa. Saudara mungkin berkata, bagaimana supaya saya diberkati Tuhan? Ya, sebagaimana supaya saya hidup di dalam keberkatan. Dan setiap orang, saya katakan tadi, setiap orang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, setiap kita ingin seperti apa yang dialami oleh Abraham, dikatakan bahwa adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara mungkin bertanya, apa yang menjadi rahasia Abraham diberkati oleh Tuhan? Setiap kita pasti tahu bahwa ada hal-hal yang telah dilakukan oleh Abraham sehingga dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, inilah hal yang pertama yang saya ingin sampaikan pada saat ini, bahwa rahasia Abraham diberkati Tuhan yang pertama adalah karena Abraham taat. Nah, orang yang ingin diberkati oleh Tuhan pasti dia akan taat. Jadi orang yang ingin diberkati oleh Tuhan pasti dia akan taat. Ya, seperti kita ingin mungkin mendapat tambahan. Contohnya kita harus taat kepada pimpinan, kepada bos, dan kita percaya bahwa dilihat dari ketaatan itu, maka orang akan memberikan, ini loh bagian kamu karena kamu telah taat melakukan, ada bonusnya. Nah, malam hari ini atau pada saat ini kita perhatikan bahwa Abraham diberkati oleh Tuhan karena Abraham telah taat kepada Tuhan. Nah, jadi ujian yang pertama yang harus dilewati oleh Abraham adalah ujian ketaatan. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim. Dan kalau kita boleh katakan bahwa Abraham sudah berada di satu tempat atau di zona nyaman pada saat itu, ya, karena
di Ur Kasdim dia tidak kekurangan, ya. Dia sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Abram, pergi tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Tidak semua orang akan melakukan hal ini. Ya, tapi Abram melakukannya. Dan Alkitab katakan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke satu negeri dan dari sanak saudaramu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Tuhan suruh pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan. Abram gak bilang, nanti bagaimana kehidupan saya Tuhan? Ini ke satu negeri yang belum tahu tempatnya. Di mana tempatnya? Ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Abram gak bilang, nanti kehidupan saya seperti apa? Enggak. Abram taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan Alkitab katakan, itu sebabnya Abram diberkati Tuhan dalam segala hal sampai lanjut usianya. Karena dia telah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ini yang saya katakan bahwa orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, pasti dia akan taat. Ya. Lalu hal yang kedua kalau kita perhatikan, apa rahasia Abram diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, Abram setia. Nah, di sini dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, di sini betapa luar biasa kesetiaan Abram kepada Tuhan. Bahwa kemana-mana Abram mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jadi ujian yang pertama kalau kita lihat bahwa Abram telah lolos, meninggalkan sanak saudaranya dari rumah bapaknya yang saya katakan zona nyaman, meninggalkan tempat yang enak. Dia harus pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya katakan tadi, tidak semua orang akan berkata, oke, saya jalan. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat Abram diberkati oleh Tuhan. Dia tidak hanya taat, tapi dia telah melakukan kesetiaan. Dia setia kepada Tuhan. Jadi urut-urutannya ini, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus taat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ujian ketaatan itu Abram telah lewati. Meninggalkan zona nyaman, meninggalkan sanak saudaranya ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ujian yang kedua, ujian kesetiaan. Ini berat juga. Ya, karena Tuhan berfirman kepada Abram bahwa aku akan menjadikan keturunanmu sebanyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir laut. Sementara Ishak pada saat itu yang dikatakan bahwa Ishak yang akan melanjutkan keturunan Abraham, yang Tuhan firmankan seperti banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir laut. Pada saat itu Abram diminta Tuhan supaya Ishak itu dikorbankan. Ya. Singkat cerita, ketika mereka akan naik untuk mempersembahkan korban, Abram berkata kepada pembantunya, kepada bujangnya, tinggallah di sini, ya tunggu di sini, karena saya dan anak saya akan naik ke gunung untuk mempersembahkan korban. So mungkin berkata, bujangnya kan berkata, wah, mana korbannya yang akan dipersembahkan? Belum ada. Dan saudara, ini dua-dua melewati ujian kesetiaan. Dan ketika Tuhan meminta Ishak, Abram gak bilang, sorry Tuhan. Enggak Tuhan. Abram melakukannya. Dan Alkitab katakan, sampai pada satu saat bahwa ketika Abram telah menghunus pisau, ya, untuk Ishak siap dikorbankan, akhirnya Tuhan sediakan korban yang
sesungguhnya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus taat. Hal yang kedua, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus setia. Lalu bagian yang terakhir, rahasia Abram diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, karena Abram mau melakukan firman. Ya. Taat, setia, dan melakukan firman. Inilah urut-urutannya. Orang yang taat pasti dia akan setia. Nah, orang yang setia pasti dia akan melakukan firman. Itu sebabnya malam hari ini rahasia kita, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau hidup dalam keberkatan, ya, maka kita harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Abram. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Saya katakan tadi belum tentu ada, kalau hal itu diperhadapkan kepada kita sesuatu yang berat, ya ini pilihan, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan tempat yang sebenarnya saya sudah cukup enak di sini. Ya. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, Abram harus pergi tinggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, ke satu negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Wah, luar biasa. Saya ingin katakan bahwa ketaatan Abram dan kesetiaan Abram is the best. Ya, is the best. Nah, malam hari ini, saudara mungkin bertanya, apa rahasianya kita diberkati oleh Tuhan? Ya, saudara, saya pernah katakan begini, bahwa kadangkala kita harus melewati hal-hal seperti apa yang dialami oleh Abram. Ujian ketaatan, ujian kesetiaan, dan melakukan firman. Ya, kemana-mana dia melakukan itu. Karena Alkitab katakan dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal yang ke-12, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, jadi malam hari ini atau saat ini, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau hidup dalam keberkatan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.